Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada informasi kali ini, pada pertemuan ini saya ingin berbagi satu hal penting tentang tenaga honorer. Nah, Bapak Ibu, suatu hal yang wajar kalau Bapak Ibu honorer bergumul tentang perubahan nasib dari honorer menjadi ASN. Nah, Bapak Ibu, pada informasi kali ini saya ingin berbagi satu hal, yaitu menyangkut tenaga honorer apakah harus tuntas di tahun 2023 ini. Nah, untuk mengetahui jawabannya tuntas atau tidak Bapak Ibu, simak info terkini tentang honorer. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya, dan sebelumnya bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, jangan lupa untuk selalu like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Nah, kini kita langsung pada informasinya. JPNN Jakarta mencatat satu informasi tentang informasi honorer. Ketua Badan Khusus Honorer BKH PGRI Riau Eko Wibowo mendesak pemerintah agar segera menyelamatkan tenaga non-aparatur sipil negara atau honorer non-ASN. Beliau menyatakan persoalan guru honorer tidak akan selesai pada tahun 2023. Sebab tenaga non-aparatur sipil negara di instansi pemerintah, baik instansi pemerintah pusat maupun daerah, demikian juga dengan para guru honorer jumlahnya jutaan, apalagi formasi P3K 2022 yang diusulkan oleh pemerintah daerah sangat minim sekali, sehingga formasi untuk honorer ini tidak bakal tertampung di tahun 2022, dan kemungkinan diprediksi untuk tahun 2023 juga tenaga honorer ini tidak bakal tuntas Bapak Ibu ya. Nah, sehubungan dengan hal ini, kita ikuti terus informasi ini supaya ada kejelasan tentang informasi honorer ini yang sedang digodok oleh pemerintah bersama dengan DPR RI. Oleh karena itu, BKH PGRI Riau meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dalam hal ini Menpan RB Abdullah Azhar Anas, untuk menerbitkan kebijakan yang sifatnya pro dengan honorer. Artinya Bapak Ibu, Ketua BKH PGRI ini meminta supaya pemerintah dalam hal ini melalui Menpan RB supaya menerbitkan kebijakan yang sifatnya berpihak kepada nasib honorer non-ASN. Nah, dengan mungkin ada ya terbitan baru tentang kebijakan yang sifatnya pro pada honorer, maka jelas honorer bisa berbahagia karena memang akan diangkat menjadi ASN. Baik ASN dengan status pegawai negeri sipil atau PNS, demikian juga dengan ASN dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Beliau menyampaikan, kami menyarankan ya, ini saran untuk ya Menpan RB Azwar Anas supaya mengangkat semua honorer menjadi pegawai negeri sipil dan P3K tahun ini, sehingga persoalan honorer diselesaikan sebelum tahun 2024. Nah, ini berarti ya ini satu hal yang memang diharapkan oleh Bapak Ibu honorer yang disampaikan melalui perwakilan yaitu BKH PGI Riau ini, supaya Menpan RB mewakili pemerintah di sini yaitu Menpan RB mengangkat semua honorer di tahun 2023 ini, sehingga di tahun 2024 honorer itu akan tuntas. Nah, ini jelas yang disampaikan oleh Eko kepada JPNN pada hari Sabtu 28 Januari semalam Bapak Ibu ya. Menurut pria yang juga wakil ketua PGRI Riau itu mendorong Menpan RB untuk membuat kebijakan arif dan bijaksana untuk mengangkat aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Tidak mempersulit honorer, katanya beliau, ya. Supaya hal ini ada kebijakan Menpan RB yang sifatnya arif dan bijaksana dalam hal penanganan honorer sehingga bisa terangkat menjadi ASN dengan status P3K.
Prinsipnya BKH PGRI ingin pemerintah menyelesaikan pengangkatan honorer dengan pendataan administrasi. Tidak perlu lagi menggunakan seleksi tes yang bisa menghabiskan anggaran negara. Nah, ini secara logika masuk akal Bapak Ibu ya. Tetapi ya kita harus tahu satu hal bahwa pemerintah sedang berupaya untuk menggodok berbagai kebijakan ya pemerintah bersama dengan DPR RI dalam hal penanganan tentang honorer ini. Lebih baik uangnya digunakan untuk menyelesaikan honorer jalur pendataan administrasi, ucap tokoh muda pendidikan Riau tersebut. Terkait dengan penghapusan honorer di tahun 2023, yaitu tepatnya 28 November 2023 mendatang, Eko mendesak pemerintah mengkaji ulang agar hal ini tidak berefek ya dan tidak berdampak negatif terhadap banyak pihak. Nah, terkait dengan penghapusan honorer 28 November 2023 ini, itu sehubungan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 2018 yang terbit pada tanggal 28 November 2018. Nah, jika dihitung 5 tahun ke depannya, maka jatuh temponya yaitu tanggal 28 November 2023. Tetapi ada satu catatan pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, di situ dikatakan bahwa honorer yang telah bekerja terus-menerus selama kurang lebih 5 tahun itu akan diangkat menjadi ASN. Nah, tentunya ASN di sini Bapak Ibu ada dua ya, ada P3K dan ada PNS. Nah, ini satu hal yang perlu kita pikirkan, apakah hal ini nanti akan diwujudkan oleh pemerintah ataupun tidak. Tetapi untuk sementara, sambil pemerintah memikirkan solusi terbaik, maka Bapak Ibu honorer juga bersabar, kiranya apa langkah atau solusi terbaik yang ditempuh oleh pemerintah dalam hal menyelesaikan honorer. Beliau menilai terlalu beresiko bila penghapusan honorer benar-benar dilaksanakan, karena akan menimbulkan masalah baru. Nah, tentunya masalah baru yang dimaksud yaitu pengangguran dan kemungkinan kekosongan jabatan di instansi. Apalagi di dunia pendidikan, apabila honorer diberhentikan atau dihapus, maka jelas ya tenaga kependidikan itu dalam hal ini guru, tenaga pengajar sangat kekurangan. Nah, tentunya isu penghapusan yang dimaksud di sini Bapak Ibu berarti itu tidak murni penghapusan, tetapi kemungkinan pemerintah akan berpikir tentang pengalihan honorer ini menjadi ASN. Sebagaimana langkah pemerintah yang sudah dilakukan beberapa tahun terakhir ini, mulai dari tahun 2019 yaitu perekrutan P3K, demikian dengan tahun 2021 juga perekrutan P3K di berbagai bidang, ada bidang pendidikan, tenaga kesehatan, demikian juga dengan tenaga teknis. Tahun 2022 juga demikian, dan kemungkinan di tahun 2023 dan tahun depan itu, upaya pemerintah terus berjalan seiring dengan berjalannya waktu dalam hal menyelesaikan honorer. Jika honorer dihapus, maka akan berdampak pada angka pengangguran yang semakin tinggi. Itu jelas Bapak Ibu ya. Stabilitas sosial pun bakal terganggu. Kenapa? Karena memang ya namanya pengangguran itu bakal ya ada resiko negatifnya. Jadi mohon dipertimbangkan penghapusan honorer ini. Jangan alihkan honorer menjadi tenaga outsourcing pungkas Eko kepada JPNN. Demikian informasinya Bapak Ibu tentang nasib honorer yang di sini ya diwakili oleh BKH Riau, BKPGI Riau untuk menyampaikan kepada pemerintah melalui Menpan RB supaya honorer tidak dihapus, tetapi alangkah baiknya kalau ada kebijakan arif dan bijaksana tentang pengangkatan honorer ini sehingga tidak ada persoalan di instansi pemerintah di negara ini. Demikian informasinya. Semoga informasi ini menjadi angin segar bagi kita semuanya. Dan kurang lebih dalam penyampaian saya mau dimaklumi. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.